Halo teman-teman, kembali lagi kita akan membahas provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas Provinsi Banten. Provinsi Banten berdiri pada tanggal 17 Oktober tahun 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000. Terletak di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten beribu kota di Banten. Kemudian lambang Provinsi Banten. Arti dari lambang Provinsi Banten yang pertama yaitu kubah masjid, melambangkan kultur masyarakat Banten yang agamis. Bintang ilahi, pengejawantahan, pancaran semangat keyakinan yang menyinari seluruh jiwa masyarakat Banten. Menara Masjid Agung Banten bertingkat dua berwarna putih dengan memolo berwarna merah menjulang tinggi ke angkasa. Melambangkan masyarakat Banten mempunyai semangat yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat madani, serta adanya tujuan mulia yang senantiasa berpedoman pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menara Masjid Agung juga melambangkan budaya dan historis Banten yang kokoh pada pendirian zaman Kesultanan. Gapura Kaibon berwarna putih melambangkan daerah Provinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia dan pintu gerbang perekonomian dan lalu lintas internasional menuju era globalisasi. Padi berwarna kuning berjumlah 17 dan kapas berwarna putih berjumlah 8 tangkai, 4 kelopak berwarna coklat, 5 kuntum bunga melambangkan Provinsi Banten, merupakan daerah agraris yang cukup sandang pangan, jumlah padi dan kapas menunjukkan hasil proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kemudian setelah lambang kita akan membahas soal suku. Di Banten ada 3 macam suku. Yang pertama yaitu suku Sunda. Suku Sunda ini merupakan suku yang mendiami wilayah Banten sejak masa kerajaan Tarumanegara. Suku Sunda kebanyakan memeluk agama Islam dan menggunakan bahasa tradisional bahasa Sunda. Dialek bahasa Sunda di Banten memiliki kekhasan dibanding bahasa Sunda Jawa Barat. Yang kedua itu suku Baduy, disebut juga suku Kanekes, adalah suku Sunda yang masih menggunakan adat budaya dari masa lalu. Penduduk suku masih menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan memiliki peraturan adat yang membedakannya dengan penduduk sekitar. Kemudian suku Jawa. Suku Jawa datang ke Banten seiring pendirian Kesultanan Banten pada sekitar 1527 Masehi. Suku Jawa di Banten menggunakan bahasa Sunda dari dialek Banten, yang mirip dengan bahasa Jawa di wilayah Cirebon dan sekitarnya di Jawa Barat. Selain ketiga suku ini, banyak suku pendatang dari suku-suku lain, yaitu karena lokasi Banten yang dekat dengan Jakarta sebagai pusat urbanisasi, suku-suku lain di Banten misalnya adalah suku Batak, Tionghoa, dan Betawi. Kemudian setelah suku kita lanjut ke kesenian. Banten memiliki 10 macam kesenian yang khas dan beragam. Yang pertama yaitu angklung buhun. Angklung buhun adalah alat musik tradisional khas Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dinamakan buhun karena kesenian ini lahir bersamaan dengan hadirnya masyarakat Baduy. Buhun berarti tua, kuno, atau bahela. Angklung buhun adalah angklung tua yang menjadi kesenian pusaka masyarakat Baduy. Kemudian angklung gubrak. Angklung gubrak merupakan salah satu kesenian tradisional yang sudah langka, namun masyarakat Desa Kemuning, Kecamatan Gresik, Kabupaten Tangerang masih melestarikan kesenian angklung gubrak pada acara hitanan, perkimpoian, dan keselamatan kehamilan. Kemudian bendong lesung. Bendong lesung merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat Cilegon, Banten yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat hingga saat ini. Yang keempat yaitu debus. Debus adalah seni pertunjukan yang memperlihatkan permainan kekebalan tubuh terhadap pukulan, tusukan, dan tebasan benda tajam. Dan pertunjukannya debus menampilkan atraksi kekebalan tubuh sesuai dengan keinginan pemainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa sekitar abad 17, 1651 sampai 1652. Debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Pada perkembangannya selanjutnya, debus menjadi salah satu bagian ragam seni budaya masyarakat Banten, sehingga kesenian ini banyak digemari oleh masyarakat sebagai hiburan yang langka dan menarik di Banten. Yang kelima yaitu dok-dok lojor. Dok-dok merupakan alat musik yang terbuat dari batang kayu bulat, tengahnya diberi rongga, namun kedua ujung ruasnya mempunyai bulatan diameter yang berbeda, kurang lebih 12-15 cm, dengan panjang kurang lebih 90 cm. Kemudian zikir saman. Seni saman atau disebut juga zikir maulud yaitu kesenian tradisional rakyat Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang yang menggunakan media gerak dan lagu
dan syair-syair yang dilantunkan mengagungkan asma Allah dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kesenian buaya putih. Kesenian tradisional yang berkembang di kampung Curug Dahu, Desa Kadeberem, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Iringan ngarak buaya putih biasanya dilakukan dalam kegiatan mengirimkan bahan-bahan keperluan hajatan yang menjadi ciri khas daerah setempat. Di mana keperluan hajatan ditata sedemikian rupa pada sebatang pohon bambu yang dibentuk mirip seekor buaya dengan panjang 8-10 meter dengan dihiasi janur kelapa. Kemudian pantung bambu. Pantung bambu adalah alat musik tradisional khas masyarakat Cilegon yang terbuat dari bambu berdiameter rata-rata 10 cm, panjang 80 cm, beruas 2 dengan lubang di tengah dan berlidah disayat dengan 3 buah senar bernada 4 tangga nada. Kemudian terbang gede. Terbang gede merupakan salah satu kesenian tradisional Banten yang tumbuh dan berkembang pada waktu penyebaran agama Islam, menyebarkan ajarannya di Banten. Oleh karena itu, kesenian terbang gede berkembang secara pesat di lingkungan pesantren dan masjid-masjid. Kemudian yang terakhir rampak beduk. Rampak beduk merupakan sajian instrumen berupa perkusi yang ditingkahi suara beduk berbagai ukuran. Ada 4 beduk diikat kain merah biru yang dipukul oleh pemain yang berdiri di tengah. Di pinggirannya kelompok musik menimpali beduk berbagai ukuran. Selanjutnya yaitu rumah tradisional. Rumah tradisional Banten yaitu rumah Baduy. Rumah adat Baduy juga sering disebut dengan istilah julang ngapak. Secara umum rumah adat Baduy memiliki gaya bangunan seperti rumah panggung. Bahan yang bisa digunakan untuk bangunan rumah adat Baduy adalah bambu. Rumah adat Baduy merupakan simbol kesederhanaan dari masyarakatnya. Adapun keutamaan yang ingin didapatkan dari bangunan rumah ini adalah fungsi perlindungan dan kenyamanan. Selain itu, semangat kekeluargaan di suku Baduy masih sangat kental, sehingga dalam proses pembangunan rumah adat Baduy melibatkan warga sekitar dengan cara gotong royong. Kemudian setelah rumah ada senjata tradisional suku Banten yaitu golok. Golok adalah pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun sekaligus senjata yang jamak ditemui di Asia Tenggara. Ukuran berat dan bentuknya bervariasi, tergantung dari pandai besi yang membuatnya. Setelah senjata yaitu agama. Untuk agama sendiri di Banten mayoritas beragama Islam. Kemudian hasil pertanian. Di Banten cuma memiliki 2 hasil pertanian. Yang pertama yaitu palawija. Yang kedua, sayur mayur. Kemudian hasil tambang. Untuk hasil tambang sendiri, suku Baduy hanya memiliki satu hasil tambang, yaitu biji besi. Untuk hasil industrinya, suku Baduy memiliki sekitar 5 hasil industri. Yang pertama yaitu bahan bangunan. Kemudian yang kedua yaitu pipa asbes. Kemudian semen, kemudian lagi ban mobil, dan yang terakhir yaitu logam. Setelah hasil industri itu ada pakaian adat. Untuk pakaian adat sendiri, untuk laki-lakinya yaitu menggunakan pakaian model baju koko dengan lehernya yang tertutup, serta pakaian bawahnya dilengkapi celana panjang serta diikatkan dengan kain batiknya. Pada bajunya dikenakan ikat pinggang dan diselipkan sebilah parang di bagian depan, serta di bahu diselempengkan sehelai kain. Sedangkan pakaian adat Banten pada wanitanya memakai baju adat kebaya serta kain batin sebagai bawahannya. Pakaiannya juga diselempengkan sehelai kain di bahu dan dihiasi dengan bros kerajinan tangan pada bagian depan kancing kebayanya. Pada rambut disanggul dan dihiasi dengan kembang goyang berwarna keemasan. Kemudian yang terakhir yaitu lagu. Untuk lagu sendiri, Banten memiliki 5 lagu tradisional yang mungkin lumayan terkenal, yaitu yang pertama Dayung Sampan. Yang kedua yaitu Jereh Bu Guru. Kemudian yang ketiga yaitu Tong Sarakah. Dan yang keempat yaitu Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu Yuragem Belajar.
Sekian dan terima kasih.